Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pemahaman sebagai capaian pembelajaran UBD, yaitu siswa mampu berempati. Nah, saya ingin memperkenalkan kelompok kami, ada Sekar Ayu Rawintari, saya sendiri, kemudian ada Putro Ramia Azani, dan Ina Agustin. Agenda topik dalam presentasi hari ini, kami akan membahas mengenai pengertian empati dalam pembelajaran, kemudian manfaat empati dalam pembelajaran, dan contoh konkret empati pada pembelajaran sejarah. Contoh konkret siswa mampu berempati pada pembelajaran sejarah dan juga pembelajaran geografi. Capaian pembelajaran siswa sendiri dalam UBD adalah bagaimana pemahaman siswa dalam suatu materi pembelajaran. Pemahaman ini tidak hanya berarti siswa itu memiliki pengetahuan tentang suatu topik materi setelah melalui proses pembelajaran, tetapi siswa memiliki pemahaman mengenai topik materi tersebut. Kata pemahaman di sini menunjukkan pencapaian pembelajaran dalam UBD. Jadi, untuk menunjukkan bahwa siswa ini mencapai pemahaman dan dalam suatu topik pembelajaran, maka memerlukan berbagai jenis bukti untuk menunjukkan bahwa capaian pembelajaran siswa tersebut tercapai. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilihat atau diperoleh untuk menjadi bukti terhadap siswa itu paham atau pemahaman dalam konsep UBD. Nah, karena adanya kerumitan dari setiap indikator, kompetisi dasar, dan standar kompetensi untuk siswa mencapai pemahaman terhadap suatu materi atau topik pembelajaran tersebut, maka UBD ini menyediakan 6 sisi dari konsep untuk menjadikan atau memperoleh bukti bahwa siswa itu sudah mencapai atau tuntas dalam pembelajarannya. Nah, dikatakan siswa memiliki tingkat pemahaman yang tercapai dalam pembelajaran UBD, ada 6 pandangan yang dikeluarkan oleh UBD. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan, siswa mampu menafsirkan, siswa mampu menerapkan, siswa memiliki perspektif, siswa mampu berempati, dan siswa memiliki pengetahuan diri. Nah, untuk kelompok kami akan membahas mengenai siswa mampu berempati. Siswa, empati sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, mempersepsi, dan merasakan perasaan orang lain. Nah, siswa dapat dikatakan paham ketika siswa menunjukkan empati atau mampu berempati dalam suatu topik pembelajaran itu seperti apa? Seperti apa? Nah, siswa dapat dikatakan paham ketika siswa menunjukkan empati dengan mengandai-andai kalau mereka sedang dalam menggunakan sepatu orang lain, atau dikatakan bahwa mereka merasakan posisi orang lain ketika setelah mengalami suatu proses pembelajaran suatu materi. Nah, Saya Putra Zani, di sini saya akan menjelaskan manfaat empati dalam pembelajaran. Manfaat empati yang dalam pembelajaran itu, yang pertama, siswa dapat disukai oleh orang-orang sekitarnya, oleh guru, murid, atau masyarakat lingkungan sekolah. Yang kedua itu menjauhkan siswa atau peserta didik dari sikap yang egois. Yang ketiga itu menumbuhkan rasa cinta pada sesama peserta didik atau ke guru ataupun ke masyarakat lingkungan sekolah. Dan yang terakhir itu membuat diri kita menjadi lebih bersyukur. Selanjutnya, contoh konkret empati pada pembelajaran geografi. Yang pertama itu, geografi kan mempelajari persamaan dan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Jadi pesan tegas yang disampaikan dalam kajian geografi adalah munculnya kesadaran pentingnya memelihara kelestarian lingkungan, pentingnya memahami keanekaragaman fisik, dan pentingnya memahami sosial antar wilayah. Ulangi. Selanjutnya, contoh konkret
Selanjutnya, contoh konkret empati pada pembelajaran geografi. Yang pertama itu, geografi itu mempelajari persamaan dan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Pesan yang tegas disampaikan dalam kajian geografi adalah eh, siswa dapat memiliki kesadaran pentingnya memelihara kelestarian lingkungan hidup, eh, pentingnya memahami keanekaragaman fisik dan sosial antar wilayah, pentingnya mendorong kerjasama global untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh konkret empati pada pembelajaran geografi. Nah, geografi ini kan mempelajari persamaan dan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Jadi itu siswa atau peserta didik diharapkan atau bisa memiliki kesadaran tentang pentingnya memelihara kelestarian lingkungan hidup, pentingnya memahami keanekaragaman fisik dan sosial antar wilayah, dan pentingnya mendorong kerjasama global untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Dan contoh konkret empati pada pembelajaran geografi yang kedua itu kecerdasan sosial dalam perspektif geografi diarahkan pada tumbuhnya kesadaran peserta didik dan kecakapan sosial yang diselaraskan dengan tujuan mata pelajaran geografi itu sendiri. Di antaranya adalah menampilkan perilaku peduli terhadap lingkungan hidup dan memanfaatkan sumber daya alam secara efektif, secara arif, serta memiliki toleransi terhadap keragaman budaya masyarakat. Kecerdasan sosial perlu dikembangkan pada mata pelajaran geografi ini agar peserta didik lebih peka terhadap perubahan yang terjadi dan mampu memberikan sumbang pikiran yang jernih, rasional, dan bisa diterima oleh orang lain, dan mampu melakukan tindakan-tindakan produktif yang membangun dan berguna bagi dirinya, masyarakat, dan lingkungan sekolah di sekitarnya. Contohnya dalam pembelajaran sejarah. Dalam contoh siswa mampu berempati dalam pelajaran sejarah Indonesia, di sini siswa telah misalnya siswa telah mempelajari sekaligus memahami dengan tuntas materi perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada mata pelajaran sejarah kelas 12, sejarah Indonesia di kelas 12. Nantinya jika dalam sumatif bab atau ulangan dalam satu bab, ternyata terdapat pertanyaan apa saja aspek positif dan negatif dalam pelaksanaan Orde Baru bagi bangsa Indonesia. Maka siswa dapat menyebutkan sekaligus menjelaskan aspek positif dan negatif pelaksanaan Orde Baru bagi bangsa Indonesia dengan cermat berdasarkan pengalaman belajar sebelumnya. Jadi dalam pengalaman belajarnya, siswa setelah selesai belajar, siswa dapat menempatkan posisi dia dalam bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menunjukkan mana sisi positif dan mana sisi negatifnya. Kemudian yang contoh konkret yang kedua yang akan saya berikan adalah siswa mampu berempati dalam pelajaran sejarah kelas 11 dengan materi dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial budaya. Nah, untuk menilai bahwa siswa sudah mampu berempati dalam pelajaran dalam capaian pembelajaran ini, siswa akan diberikan penugasan untuk membuat esai dengan mendeskripsikan kehidupan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial budaya. Nah, maka siswa dapat menyebutkan sekaligus menjelaskan bagaimana kondisi yang dialami masyarakat Indonesia pada saat itu berdasarkan dari pengalaman belajarnya yang sudah didapatkan. Jadi diharapkan dengan penugasan tersebut mampu menempatkan diri siswa untuk berada pada kondisi masyarakat pada saat penjajahan kolonial Belanda. Contoh konkret yang pertama, penerapan empati dalam mata pelajaran sejarah. Ya, di sini kita bisa lihat pada
materi kelas 11, di mana pada materi Romusa dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi, ketika siswi maupun siswa mempelajari materi ini, diharapkan mampu memiliki rasa empati yang tinggi, mampu memiliki kesadaran, dan seakan-akan ia bisa merasakan peristiwa maupun kejadian-kejadian yang terjadi pada saat itu. Sehingga dengan begitu terbukalah kesadaran dirinya, terbukalah wawasannya, terbukalah pengetahuannya tentang bagaimana sejarah bangsanya sendiri dan perjuangan pahlawan pada saat itu. Nah, kemudian wujud empati ini dapat kita wadahi atau dalam bentuk tugas, yaitu siswa dapat ditugaskan untuk membuat aksi nyata ya, di mana dia membuat 5 langkah pasti dalam bentuk poster. 5 langkahnya itu hal-hal positif yang akan ia lakukan dalam usaha untuk mengisi kemerdekaan sebagai wujud menghargai dan mencintai jasa para pahlawannya. Nah, seperti itu. Kemudian contoh konkret yang kedua adalah masih pada mata pelajaran sejarah ya, kelas 11 tentang peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan. Dengan mempelajari materi ini, jadi siswa mengetahui bagaimana gambaran dan perjuangan para pahlawan kita dalam usaha untuk memerdekakan ataupun keluar dari belenggu penjajahan dan dapat meraih kemerdekaannya sendiri. Jadi di sini sebagai guru tentu kita dapat membantu siswa untuk memiliki rasa empati di mana kita dapat mengemasnya seakan-akan siswa dapat serta ikut merasakan dan hadir dan memiliki gambaran maupun ilustrasi ya tentang bagaimana peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan itu. Jadi ketika siswa sudah memiliki kesadaran dan memiliki gambaran akan perjuangan para pahlawannya, tentu rasa kecintaannya terhadap negara ini akan semakin bertambah. Kemudian, wujud penugasannya ini bisa dalam bentuk siswa membuat video singkat yang berisi mengenai 3 harapan untuk negara kita ya, negara Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan, di mana dia menjelaskan dalam video tersebut mengenai harapan dia tentang Indonesia 5 tahun yang akan mendatang, khususnya dalam bidang pendidikan. Oke, kemudian dapat kami simpulkan ya dalam aspek UBD, terkhusus di aspek pemahaman aspek kelima memiliki empati ini dapat disimpulkan bahwa ternyata pemahaman peserta didik ini merupakan sebagai hasil dari pembelajaran di sekolah. Kemudian, pembelajaran di sekolah ini dapat berupa kemampuan berempati terhadap lingkungan sekitarnya. Maksud lingkungan di sini yaitu lingkungan terhadap temannya, teman sebayanya, teman sejawatnya, di mana dia dapat bisa merasakan apa yang teman-temannya rasakan, apa yang teman-temannya hadirkan, dan tidak hanya berkaitan dengan individu ke individu, rasa empati ini juga dapat melalui individu terhadap materi pelajaran yang sedang dipelajari. Nah, sehingga ketika siswa memiliki rasa empati ini, tentu dia akan merasakan hal-hal baru dan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang baru. Tentunya, aspek memiliki empati ini sangatlah penting dan sangat krusial ya dalam setiap pembelajaran, dan memang
semestinya setiap siswa ini harus memiliki rasa empati yang tinggi antar sesama maupun materi yang sedang ia pelajari. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada perkataan maupun perkataan yang kurang berkenan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan nanti di kolom komentar. Selebihnya saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.